Tapi aset yang sudah terbangun itu harus dioptimalkan dulu ya. Berarti nanti pointernya itu program prioritas Pak Hanan salah satu pertanian gitu ya. Terus kemudian di sektor lain apa lagi kira-kira Pak? Ya saya kira yang namanya pendidikan ya. Jadi gini, melihatnya itu kita ini ada di mana. Nah, kalau dulu saya diberi amanah sebagai bupati, ya wilayahnya cakupannya wilayah kabupaten. Nah, provinsi, begitu bicara provinsi, ini ada program-program yang sifatnya lintas kabupaten. Nah, semuanya kabupaten-kabupaten ini kan otonom. Ya. Nah, mereka ini yang dibuat mereka ini harus sinkron dengan yang dibuat oleh provinsi. Provinsi harus sinkron dengan pusat. Jangan buat yang aneh-aneh, nanti nggak nyambung. Ya. Nah, ini yang perlunya komunikasi, konsolidasi, koordinasi yang baik dengan kabupaten kota seprovinsi Lampung ini. Ya. Nah, inilah diperlukan kehadiran pemimpin. Ya, saya siap untuk memimpin itu. Karena sebenarnya kan kekuatan atau keunggulan provinsi itu kan ada di kabupaten kota. Anggaran provinsi ya sekitar berapa sekarang? Tidak sampai 9 triliun ya? Ya, sekitar ya 8 triliun. 8, sekian. Itu sangat kecil untuk seluas provinsi ini dengan penduduk yang jumlahnya hampir 9,4 juta jiwa itu ya. Mungkin begini Pak Hanan, yang tadi disampaikan Pak Hanan mungkin publik kita melihat mungkin masih terlalu umum gitu. Yang lebih konkret kira-kira apa yang Pak Hanan tawarkan untuk masyarakat kita Lampung yang sekitar 9,3 juta ini gitu Pak. Contoh seperti beberapa bulan waktu lalu kita ini kan Provinsi Lampung sempat viral itu mengenai infrastruktur yang buruk. Bahkan pemerintah pusat sampai turun ke Lampung gitu ya kan. Ya ini kan salah satu problem juga gitu Pak. Nah, ke depan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, konsep apa yang membawa Pak Hanan, baik itu tadi dalam bidang infrastruktur ya kan, kemudian pertanian yang kira-kira lebih teknis gitu. Ya, saya kira jeritan masyarakat itu harus didengar, kemudian harus ditindaklanjuti dalam bentuk program kegiatan. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, Satker yang bertanggung jawab terhadap itu harus benar-benar tahu persis wilayahnya. Ya, kalau dia sebagai kepala dinas provinsi dia harus tahu. Kalau dia kepala dinas PU Bina Marga provinsi dia harus tahu benar. Jangan karena seorang kepala dinas ini karena berasal dari Kabupaten Tulang Bawang misalnya, udah tulang bawang aja yang digenjot terus, seperti itu kan? Pembangunannya ini keliru. Jadi kita tidak melihat itu, harusnya mana yang prioritas. Skala prioritas. Misalnya ada 20 atau ada 50, sedangkan kita punya slot di tahun pertama misalnya hanya 5. Nah yang 5 ini kita tempatkan di mana? Kita lihat prioritas. Nah untuk tahun prioritas ini harus dibicarakan dengan kabupaten kota, tidak bisa seenaknya provinsi menentukan sendiri. Udah saya taruh di sini jalanin, nggak bisa. Harus benar-benar hubungan antara gubernur dengan bupati wali kota ini harus benar-benar hubungan yang sangat harmonis yang bisa membicarakan ini. Oke, saya bangun Anda jalan provinsinya kita perbaiki, tapi syaratnya Anda bagaimana akses dari jalan provinsi ke jalan ke kecamatan dan jalan kabupaten yang harus itu baru Pak. Kalau jalan sendiri-sendiri, provinsi membangun di utara, kabupaten membangun di tempat lain, nggak ada konek ini. Ya rusak terus di sini, jerit terus Pak. Berarti harus sering duduk bareng ya Pak? Oh iya, duduk bareng, ngopi bareng gitu ya Pak. Ada level-levelnya, ada levelnya pimpinan tertinggi, gubernur, bupati, ada level-level kepala dinas, itu harus dibuka komunikasi. Nah ini hanya bisa jalan kalau manusia-manusianya punya kemampuan manajerial yang cakap, punya kompetensi, ya, punya leadership. Kalau nggak itu nggak bisa membangun komunikasi itu. Nah, kemudian apa namanya itu sekarang ini kan yang sering disampaikan dari pemerintah itu persoalan ini tidak bisa selesai karena keterbatasan anggaran. Kalau tadi APBD kita cuma sekitar 8, sekian triliun.
menurut Pak Hanan, apakah memang sebenarnya persoalannya itu keterbatasan anggaran atau karena seperti kata Pak Hanan tadi kurangnya komunikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota? Keterbatasan anggaran ya. Kan setiap kepala daerah kabupaten maupun provinsi begitu terpilih dia itu ada waktu 5 tahun. Nah apa yang harus dia perbuat 5 tahun dengan kondisi wilayahnya seperti itu, dia buat skala-skala prioritas. Jadi mendistribusikan anggaran itu bukan saya nanya, harus benar-benar yang prioritas sehingga dalam waktu 5 tahun bisa berbuat. Emang terbatas. Kalau mau percepatan ya bagaimana kita meyakinkan pemerintah pusat ada intervensi. Sekarang enak sekarang ini ada namanya Inpres, jalan Inpres ya. Jalan provinsi dimungkinkan dibangun oleh pemerintah pusat karena undang-undang PU itu, pekerjaan umum itu sudah direvisi ya. Bisa jalan provinsi dikerjakan oleh kabupaten kemarin kan, dibiayai oleh Jakarta. Begitu juga jalan kabupaten bisa dibiayai oleh pusat langsung bisa. Nah begitu provinsinya kemampuan keuangannya bagus, dia bisa mengerjakan jalan kabupaten. Undang-undangnya sekarang memungkinkan itu. Ya. Jadi tidak ada mengandalkan APBD gitu ya? Nah, kuncinya tadi komunikasi, koordinasi yang harmonis. Gitu. Pak Hanan yakin bisa melakukan itu? Insya Allah dengan berbagai pengalaman yang ada dan ya kita ini orang lapangan ya, bukan orang yang berada di balik meja. Ya, saya ada keyakinan saya mampu untuk melaksanakan itu. Iya. Karena kalau hitung-hitungan memang Pak, kalau hanya mengandalkan untuk jalan mantap di Provinsi Lampung, baik itu jalan kabupaten, provinsi, atau jalan negara, ini kan publik kan nggak mau tahu itu tanggung jawab siapa. Mereka hanya ingin infrastrukturnya bagus gitu. Kalau hanya mengandalkan APBD, ya memang rasanya berat. Kalau nggak juga diintervensi sama APBN seperti itu. Nah kemudian kita juga ingin tahu pandangan Pak Hanan soal Kota Baru. Nah ini kan konsepnya dulu Kota Baru ini dibangun zaman gubernurnya Pak Sarudin gitu. Kalau menurut Pak Hanan sendiri, kira-kira Kota Baru ini perlu dilanjutkan atau tidak gitu? Kalau saya jadi gubernur itu harus saya lanjutkan. Karena apa? Saya ini adalah orang yang berkesempatan membantu menyiapkan lahan Kota Baru. Pada saat itu saya jadi kepala dinas kehutanan, ya, saya berkesempatan lah ada kontribusi saya meneruskan kepala dinas sebelumnya bagaimana ada potensi lahan yang memungkinkan untuk kita minta untuk dijadikan Kota Baru. Itulah yang jadi kalau total itu 1000 hektar ya, 1000 atau 1500. 1200. Ya dulu awalnya 1500 hektar. Ya. Bahkan ini lahan penggantinya sudah ada. Ya. Jadi dulu itu waktu saya di asisten 2 ini sudah mulai wacananya sudah ada. Nah kemudian saya dipindah dari PJ Bupati Tulungagung Barat. Tim penyiapan lahan Kota Baru ini datang ke saya waktu saya jadi PJ Bupati Tulungagung Barat menanyakan lahan yang kita siapkan di Tulungagung ternyata udah diperuntukkan yang lain untuk lahan pengganti. Nah kita cari-cari di Tulungagung Barat ada, ya. Nah lahannya ada bentuk lahan rawa macam-macam ya. Nah sehingga pengganti yang 1500 ini udah di sana. Artinya apa? Ini sebenarnya sudah legal. Dari si aturan sudah dilepas dari kawasan hutan, sudah memungkinkan. Bahkan pemerintah sudah investasi di sana yang tidak sedikit. Nah ini harus kita teruskan, harus kita wujudkan Kota Baru ini. Ya, kalau enggak ya terbengkalai. Aset yang ada, investasi itu akhirnya jadi sia-sia gitu ya Pak ya? Saya ini kepala badan pengelola Kota Baru yang pertama di Provinsi Lampung diberi amanah oleh Pak Sarudin sebagai gubernur kita waktu itu ya. Jadi ada tanggung jawab saya bagaimana itu bisa jadi kalau saya diberi amanah. Berarti Pak Hanan kan tahu hitung-hitungannya kira-kira untuk membangun Kota Baru ini butuh budget berapa gitu Pak, dan butuh waktu berapa tahun untuk menyelesaikan itu gitu. Ya itu nanti ya, tapi aset yang sudah terbangun itu harus dioptimalkan dulu ya. Nah kemudian diambil langkah-langkah banyak lah itu kalau bicara Kota Baru ini tidak bisa kita bicarakan sesederhana ini ya. Tapi tekadnya sudah ada. Kita bagaimana di sana itu bisa segera ditindaklanjuti
apa yang sudah diperbuat pendahulu kita. Bisa didanai menggunakan pendanaan APBD, Pak? Segala macam pendanaan, Pak. Jadi waktu itu ya kita berkesempatan meniru, waktu itu ada konsultan dari Malaysia ya, apa tuh, memindahkan ibu kota itu di Malaysia itu. Putrajaya. Ya, Putrajaya. Jadi konsultan-konsultan yang dulu membangun Putrajaya sudah pernah hadir di Lampung ini merancang itu. Iya. Ya, kemudian tadinya kan konsepnya itu sedikit mungkin menggunakan APBD. Iya. Bagaimana dalam bentuk kerjasama gitu. Iya. Dan itu bagus sekali. Ada kawasan pemerintahan, Iya. ada kawasan bisnis, ya. Udah dibuat itu. Saya nggak tahu ini apa masih existing, apa sudah ada keputusan lain untuk itu. Iya. Nah dulu itu yang kawasan pemerintahan misalnya kantor gubernur, kantor dinas. Ini ada kewajiban yang di kawasan bisnis yang diberi kesempatan itu untuk membangun ini. Iya. Ya, sistemnya apa ya nanti ada aturannya kan. Iya. Tapi Pak Hanan komitmen ketika diberikan kepercayaan oleh masyarakat Lampung akan melanjutkan proyek kota baru. Setiap tahun selama 5 tahun pasti ada program pembiayaan kita arahkan untuk kota baru. Karena sudah waktunya, Pak. Sudah waktunya. Ya. Bandar Lampung ini kan sudah padat ya. Iya. Kemarin untuk perluasan wilayah ya, Pak. Iya, supaya kita lebih nyaman ya. Iya. Ini arahnya nanti kalau kemacetan bisa dikurangi ya. Kemudian kaitan-kaitan dengan apa masalah-masalah sampah dan sebagainya bisa diatasi gitu kan. Iya. Begitu juga nanti bersama pemerintah kota bagaimana masalah banjir di kota ini kita minimalisasi mungkin ya sedikit mungkin dan seterusnya. Ya kuncinya itu loh kerjasama, nggak selesai dengan gubernur sendiri itu kalau dengan kota dan kabupaten. Oke. Nah kemudian ini Pak Anan, sebelum kita masuk kemarin kan kita itu ada share flyer ke publik terkait dengan kegiatan podcast kita hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan dari netizen. Tapi sebelum kita masuk ke sana, bicara tentang pemilihan gubernur Lampung, dari data KPU, jumlah pemilih kita itu di pengalaman pemilu kemarin, 14 Februari, jumlah pemilih kita itu ada sekitar 6.500.000 dan itu mayoritas pemilih muda. Pemilih muda itu baik itu pemilih pemula, generasi Z, milenial itu sekitar 60%. Kemudian generasi X sampai baby boomers usia lanjut itu hanya sekitar 40%. Nah, apa yang ditawarkan sama Pak Hanan dengan para generasi muda supaya mereka kemudian tertarik untuk nanti memilih Pak Hanan? Persoalan anak muda ini termasuk itu ketersediaan lapangan pekerjaan. Nah, karena angka pengangguran terbuka kita di Provinsi Lampung ini lumayan tinggi gitu, Pak. Setiap tahun universitas, perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri melahirkan banyak wisudawan baru, tapi lapangan pekerjaan kita terbatas gitu. Apa yang ditawarkan sama Pak Hanan dengan para generasi muda kita? Iya, lapangan pekerjaan itu bisa dihadirkan oleh pihak-pihak dunia usaha. Ya, kalau kesempatan pegawai negeri sangat terbatas. Ya. Dan bisa juga kesempatan kerja itu bisa lahir dari si tenaga kerja itu sendiri. Ya, jadi ini harus disiapkan. Jadi jangan sudah mau lulus, sudah diwisuda baru mikir saya ini mau kerja di mana. Nah ini yang harus kita perbaiki ke depan. Kalau dia masa kuliahnya misalnya 4 tahun, khususnya untuk yang mahasiswa di perguruan tinggi di Lampung ini yang berasal dari Lampung, ya. Kalau dari luar daerah mungkin dia setelah selesai dia kembali ke daerahnya. Ya. Tapi yang dari Lampung ini harus benar-benar kita siapkan. Kalau dia kuliahnya 4 tahun, 5 tahun, nanti begitu di tahun kedua dia ini harus sudah melihat saya ini kalau selesai ini mau jadi pengacara atau apa, atau mau jadi kalau dia di teknik sipil ya saya ini mau jadi pemborong atau mau jadi konsultan atau mau jadi apa, nah gitu. Ya, atau dia masuk ke dunia usaha yang lain yang memerlukan tenaga teknik sipil. Ini harus jangan mudah begitu lulus nunggu dulu ngelamar kemana nih ya, kan repot. Nah ini saya kira itu dulu. Artinya apa? Harus dibangun komunikasi dengan perguruan tinggi yang berkaitan dengan yang kesempatan kerja yang untuk anak-anak yang baru selesai dari pendidikan tinggi seperti itu. Ya.
Nah kemudian lapangan pekerjaan yang saya bilang tadi disiapkan oleh dunia usaha. Bagaimana kita pertama membuat kemudahan-kemudahan dan kenyamanan. Ya dunia usaha ini berusaha di Provinsi Lampung. Perizinan-perizinannya harus sesederhana mungkin sesuai dengan aturan tentunya. Kemudian jangan dipersulit. Ya, kita tidak mau lagi dengar ada pungutan-pungutan. Kalau saya jadi gubernur yang kewenangan provinsi izin-izin itu, saya tidak mau dengar itu lagi. Ada pungutan-pungutan yang tidak resmi. Ya, kalau resmi kan disetor langsung kayak. Iya. Nah seperti itu. Ya, Tapi hari ini kaitan dengan perizinan tadi mudah apa sulit, Pak? Saya kebetulan belum pernah ngurus perizinan, Oke. ya. Dan juga dunia usaha nggak ada yang lapor ke saya ada kesulitan gitu. Ya. Jadi mungkin aja saya nggak paham itu. Iya, iya.